Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Nuraini Sabila dengan NIM 24078. Pada video kali ini saya akan menampilkan kepada kalian semua program yang dimana program ini akan saya buat di Visual Basic yang nanti akan kita hubungkan dengan database. Untuk database-nya sendiri kita akan buat di Microsoft Access. Dan saya harap video ini dapat bermanfaat kepada kalian semua. Selamat menonton! Nah, kita sudah masuk di aplikasinya yaitu Access atau Microsoft Access. Yang pertama-tama kita lakukan adalah membuat database-nya sebelum kita masuk ke programnya. Dengan cara kita menekan ini blank database, lalu kita membuat nama database-nya. Di sini sudah ada nama yang sudah tersedia oleh aplikasinya, tapi kita akan mengubah nama database ini menjadi akademik. Kita pencet create. Di sini ada tabel 1, tapi ini belum tersimpan dan kita akan mengubah nama tabel ini menjadi tabel mahasiswa. Selanjutnya kita akan menekan yang bagian view di pojok kiri ini, kiri atas, bagian view, terus kita pilih, terus kita menekan, terus kita memilih datasheet, terus kita memilih design view. Sebelum kita mengisi tabel ini, kita ubah dulu nama tabelnya menjadi tabel mahasiswa. Selanjutnya kita mengisi nama kolom menjadi NIM. Kolom pertama dengan NIM, terus tipe datanya kita atur menjadi short text dan ukurannya adalah 20. Terus selanjutnya kita memasukkan nama kolom yaitu nama dengan tipe data short text juga, terus ukurannya itu menjadi 50. Yang pertama tadi ini kita ubah dia menjadi tidak primary key. Di sini otomatis jadi primary key, tapi kita tidak usah ya. Terus selanjutnya di sini adalah gender dari mahasiswa ini, terus sama tipe datanya short text dengan ukuran 12. Nah, kalau sudah seperti ini, kita pilih lagi bagian view, kita pilih yang datasheet view. Do you want to save the table now? Nah, berarti kita akan menyimpan tabel ini. Klik yes. Terus selanjutnya, karena di sini sudah ada tabelnya dengan 3 kolom, untuk isinya kita akan mengisinya nanti di program VB. Selanjutnya kita akan membuat tabel satu lagi dengan cara kita pilih bagian create, terus tekan table. Nah, sini ada tabel 1, seperti tadi kita pilih view, terus design view, ubah nama tabelnya menjadi nilai. Oke, terus kita ubah nama kolomnya sini menjadi NIM. Tipe datanya adalah short text. Terus di sini file size, berarti ukurannya di situ menjadi 20. Terus kita ubah juga lagi ini tidak menjadi primary key. Terus yang selanjutnya adalah mata kuliah. Kolom mata kuliah sama juga short text dengan ukuran 100. Terus yang terakhir adalah nilai dengan tipe data number. Ukurannya kita biarkan saja seperti itu. Terus kita pilih lagi bagian view. Terus kita pilih datasheet view. Kita pilih yes. Sudah menjadi 2 tabel di dalam satu database. Selanjutnya kita akan membuat programnya di Visual Studio atau Visual Basic. Kita buka dulu aplikasinya. Di sini saya menggunakan Microsoft Visual Studio 2026. Yang pertama-tama kita lakukan setelah membuka aplikasi adalah create a new project. Kita membuat project baru. Di sini di sebelah pojok kanan atas. Setelah itu kita di
search box kita mencari yang namanya Windows. Di sini ada macam-macam Windows, tapi yang kita pilih adalah Windows Form App Net Framework. Tapi ingat, yang ini ada kembarannya. Ini untuk C dan ini untuk VB. Nah, kita akan menggunakan yang VB. Karena yang ini tidak ada modulnya, sedangkan ini ada item modulnya. Kita pilih, kita next di pojok kanan bawah. Nah, untuk nama projectnya kita ubah di sini misalnya menjadi akademik sesuai dengan nama database-nya, akademik. Nah, jika sudah masuk di project akademik, yang pertama muncul yang akan muncul adalah ini from 1 atau from pertama kita. Nah, selanjutnya kita akan membuat yang namanya modul atau menu. Nah, yang pertama kita buat adalah from menu. Ini kita klik project di bagian atas, di menu di atas project, terus kita add from Windows form. Selanjutnya kita pilih bagian form ini dengan nama formnya adalah menu. Kita add. Nah, yang ini bisa kita hapus. Jadi kita hapus saja, tapi ini sebenarnya belum terhapus di file project kita, tapi hanya terhapus di sini saja. Selanjutnya, di menu ini kita akan menambahkan komponen yang bernama menu strip. Seperti ini tampilannya. Nah, di tab here sini kita memasukkan yang namanya menu. Dan ada submenunya yang berupa data mahasiswa ya, sesuai dengan yang ada database, dan submenu kedua adalah data nilai. Nah, jadi begini. Selanjutnya kita akan membuat yang namanya modul. Kita klik lagi project, terus ini add modul. Nah, kita biarkan namanya seperti ini, modul 1. Di modul ini tidak ada tampilan interface-nya, hanya berupa tampilan untuk mengisikan programnya. Jadi di sini kita tempat untuk mengkoneksikan program kita ke database yang telah kita buat. Setelah itu, kita ke project lagi, kita add from untuk membuat submenunya tadi, yaitu data mahasiswa dan data nilai. Kita ubah nama formnya sini menjadi data mahasiswa. Nah, kita add. Terus kita buat lagi data form untuk data nilai. Selanjutnya, kita desain dulu di bagian menu. Ya, di bagian menu ini menu strip, di komponen menu strip tadi kita ubah backgroundnya menjadi transparan. Nah, terus kita klik ini from menu atau menu load, dan kita ubah background image-nya menjadi sebuah gambar. Kita desain dulu ya, biar dia bagus tampilannya. Kita pilih. Nah, seperti ini. Setelah itu kita ke komponen lagi di toolbox, kita mencari komponen yang namanya panel. Nah, ini dia panel. Nah, kita yang pilih ini pojok kiri atas yang ada tanda, yang ada simbol itu, kita atur posisinya di bawah komponen menu strip. Kita atur juga ukurannya seperti ini. Terus kita ubah
backgroundnya, back colornya menjadi transparan. Seperti ini. Selanjutnya kita ke data mahasiswa untuk mendesain form ini. Sama juga backgroundnya ini kita ubah, kita impor gambar. Salah, sini ya. Local research. Kita pilih gambar ini. Biar sama, biar nanti hasil tampilannya itu saat di run, dia transparan dan muncul di panel. Kita lihat ya nanti. Nah, kita setelah itu kita ke toolbox lagi, kita yang mencari yang namanya adalah label. Label ini tempat tulisan. Nah. Wah, ternyata kita mengatur kali. Nah, kita taruh di sini, kita atur di properties, kita atur ukurannya, warnanya dan segala macam. Kita ubah di sini auto size-nya jadi false. Jadi dia tidak aktif auto size-nya. Biar kita bisa mengatur ukurannya gitu. Karena kalau auto size-nya aktif true, dia hanya berubah ketika isi dari label ini itu diubah. Jadi misalnya kita ubah di bagian font dia besar, baru dia besar. Nah, bisa kita besarkan secara gini. Tapi kita tidak menggunakan background-nya. Kita ubah back color-nya menjadi transparan. Terus di font kita ubah. Nah, untuk fontnya kita cari yang namanya harmoni. Harmoni, gayanya tebal, terus ukurannya kasih 12, 14 lah. Oke. Nah, terus setelah itu kita di bagian bawah di teks kita Ctrl A, kita ubah tulisannya menjadi mahasiswa. Nah, ini yang maksud kalau dia tidak auto size. Bisa kita ubah begini. Setelah itu, kita pilih di bawahnya teks adalah text alignment. Kita pilih posisinya di tengah, middle center. Nah, seperti ini. Kita atur posisinya di sebelah sini, tengah-tengah. Nah, setelah itu kita mencari yang ini, label mahasiswa ini kita copy dan paste. Kita taruh di sini, kita ubah ukurannya saja ya menjadi 9. Terus teks alignment-nya kita kasih dia sebelah kiri tapi di tengah, middle left. Terus tulisannya kita ubah menjadi name. Nah, name taruh sini, terus kita copy paste lagi. Taruh di sini. Kita ubah tulisannya menjadi nama. Kita kopas lagi. Nah, kan ada 3 kolom kan di database. Kita ubah namanya di sini menjadi gender. Setelah ini kita mencari lagi di toolbox yang namanya text box. Jadi yang di toolbox VB ini itu komponen-komponennya berurutan sesuai objek ya. Ini kita cari aja. Kita scroll, bisa juga kita cari di shares toolbox. Kita cari text box. Nah, kita atur di bagian name. Jadi untuk di sini itu kita tak pakaikan text box di form mahasiswa. Nanti di form nilai kita menggunakan yang namanya combo box. Nah, sudah kita atur ukurannya, kita kopas ya. Untuk di bagian gender kita atur posisinya. Setelah itu kita mencari yang namanya combo box. Nah, bagian C kita atur
seperti ini. Lalu setelah itu kita akan mencari yang namanya button. Button ini berfungsi sebagai tombol-tombolnya. Jadi kita akan menekan ini. Dan kita menggunakan 4 button ya. Kita atur. Ini bisa kita kasih jarak dulu sedikit. Kasih jarak. Biar dia tidak terlalu mepet sekali. Masih banyak space di bawah. Kalau hanya digunakan untuk 4 button. Oh. Kita atur posisinya. Kita sejajarkan saja di satu baris 4 button ini. Karena di bagian bawah nanti kita akan menggunakan yang namanya menggunakan data grid view. Ini. Kita desain dia serapi mungkin aja. Biar enak dilihatnya. Kalau sudah begini, kita atur posisinya, kita blok semua. Terus yang bagian atas ini kita blok juga, kita kasih geser cut sedikit. Ini juga bisa kita atur. Terus kita cari lagi data grid view di search box ini, di paling atas. Ini untuk menampilkan tabel yang sudah kita buat di database. Terus kita ubah background color-nya menjadi warna putih. Biar dia matching ya. Dan custom. Ini bisa kita kopas komponennya. Terus kita pindahkan di form design. Terus kita ubah background-nya. Background image. Local source, resource. Pilih. Kita ubah di sini label mahasiswa menjadi label nilai di bagian bawah di teks. Terus ini kan tadi saya bilang bagian name itu kita pakai combo box ya, pakai combo box. Terus ini ini kita hapus, ini kita copy sini. Nggak bisa ya, kira bisa ditimpa. Oh ini terlalu turun, terlalu naik. Ini kita kopas, terus yang ini kita hapus, ada di sini. Nah setelah dibagikan ada NIM, terus ini kita ubah menjadi mata kuliah. Atur. Oh, bagian ini bisa kita geser segini posisinya. Terus di bawah ada bagian nilai. Nilai ini kita menggunakan text box. Kita ubah saja posisinya. Kita tukar komponennya. Nah, untuk mata kuliah kan nanti dia sudah ada inputannya sendiri.
sudah ada pilihannya. Jadi kita mau menggunakan ini combo box untuk memilih kita ingin mencari data nilai mahasiswa di mata kuliah apa. Tuh, sudah nilai. Oh ya, di bagian buttonnya belum kita ubah. Kita ini button 1 kita ubah menjadi simpan. Di teks ini, kita cari di teks ini, kita ubah ini button 1, teks button 1 menjadi simpan. Terus, di bagian font, kita cari lagi harmoni, biar dia sama ya. Biar match, kita tebal, kurangnya 8 aja. Oke. Terus di button 2, sama seperti tadi, di font, harmoni, tebal 8. Oke. Kita ubah tulisannya menjadi ubah. Jadi istilah ini edit ya. Terus di button 3 kita ubah dia menjadi hapus. Jadi kalau kita mau hapus data ini, dia nanti akan terhapus dan akan terhapus di database juga. Yang keempat ini adalah tutup. Jika kita ingin menutup programnya, from ini nanti kita kembali ke menu. Kita ke from nilai juga seperti itu. Jika sudah seperti ini, kita ke bagian modul. Kita akan mengetikkan listing kode program yang menghubungkan data kita, program kita ini ke database Microsoft Access. Yang pertama kita lakukan, kita ketik dulu import di bagian atas modul. Import spasi sistem data, titik data titik OLEDB. OLEDB ini untuk mengkoneksikan form kita ini, tugas kita, project kita ini ke Microsoft Access. Ya. Nah, terus di dalam modul ini kita tulis kita menggunakan public function. Public function con as OLEDB connection. Nah, setelah itu kita enter, kita ketikkan dim, kita membuat variabel. Dim itu adalah dimensi variabel. Nama variabelnya adalah db path. Path as string. Sudah saking sering digunakan, dia ada bintangnya. As string sama dengan
Di sini kita akan mengetikkan lokasi penyimpanan database kita. Jadi database kita kan tersimpan di folder dalam laptop kita. Jadi kita akan menaruh di sini lokasi penyimpanan. Nah, caranya kita buka Microsoft Access kita. Di bagian atas sini kan ada tempat penyimpanannya database kita ya. Yang pertama adalah C. Ini bisa setelah itu kita enter lagi, kita buat lagi variabel constraint. Wow, sudah ada ya. Jadi kita ikuti constraint as string sama dengan provider ya, bisa kita ikuti seperti ini. Tapi ada sedikit beda. Provider dengan Microsoft DDP. Setelah itu kita enter lagi. Menjadi kita balikan nilainya. Return new LDB connection _ constraint and function dan end module. Selanjutnya kita ke bagian menu, form menu. Kita klik bagian formnya, lalu klik 2 kali untuk ke bagian listingannya. Nah, kita masuk ke bagian private submenu lot. Tapi sebelum itu, kita hapus dulu ini, dan kita akan menggunakannya di public class. Seperti tadi yang pertama, kita buat lagi import systemnya. System security cryptography. Terus di public class kita akan membuat private sub data mahasiswa Terus di public class ini kita kembali lagi ke menu design. Terus kita pilih menu ini. Kita pilih submenu data mahasiswa. Jadi otomatis. Karena kalau kita mengetikkan ini satu-satu, kita akan capek. Karena ini panjang. Jadi kita klik saja tadi. Nah, dapatlah private sub data mahasiswa. Di dalam private sub ini kita akan membuat dia tampil di bagian menu. Dengan cara kita menggunakan subroutine ya. Tampilkan from, terus dalam kurung itu mahasiswa. Data mahasiswa. Data mahasiswa. Kita sesuaikan dengan nama formnya. Data mahasiswa. Terus kita kembali lagi ke menu, begitu juga untuk data nilai. Terus kita isikan sama seperti tadi yang di atas, tampilkan form. Seperti ini. Kita tap aja, kita menggunakan tombol tab, seperti ini. Terus selanjutnya
Di ensub ini kita enter, kita akan membuat select cache ya. Tapi yang pertama kita akan membuat private sub dulu. Kita tidak mengikuti yang seperti ini ya. Private sub dat nama subroutingnya tadi, nama variabelnya itu tampilkan from dalam kurung nama from as string. Terus di bawahnya kita ketikkan yaitu namanya panel. Nah, apa tadi nama panelnya? Panel 1. Panel 1 titik controls titik clear. Terus kita buat lagi variabel dim nama variabelnya adalah from tampil as from sama dengan nothing. Selanjutnya kita akan membuat yang namanya select cache. Select cache nama form, enter. Jika sudah seperti ini, dan ntar lagi kita akan menggunakan if jika from tampil is nothing, enter. From tampil top level sama dengan false. Lalu from tampil titik from border style sama dengan from border style none. Saya tidak tahu ini kenapa bisa ada otomatis seperti ini, karena sebelumnya saya menggunakan VB tidak ada yang seperti ini. Lalu setelah itu kita from tampil titik doc style fill, enter lagi. Nama panel kan tadi panel 1 titik controls titik add from tampil, terus enter from tampil titik show. Ini sudah bisa kita coba. Tapi sebelum itu kita ke bagian project dulu.
kita bagian academic properties, kita ubah bagian sini di startup from, kita menjadinya menu. Jadi yang pertama muncul adalah menu. Kita Ctrl S, kita start. Nah, seperti ini. Nah, jika kita klik ini menu, kita pilih data mahasiswa, yang muncul adalah data mahasiswa. Oh, di sini ada yang, nah ya. Terus ini namanya, coba kita ubah dulu. Bagian desain mahasiswa. Sudah benar ya? Mungkin kurang jauh. Ya, seperti itu. Sini bikin namanya juga terlalu dempet. Coba lagi. Nah, sudah bagus. Tapi kita belum bisa menggunakan tombol-tombol ini. Karena belum ada listingan di dalamnya, belum ada perintah di dalamnya. Dia harus berbuat apa. Lanjut, kita ke kode program data mahasiswa. Kita akan ke listingannya dengan cara data mahasiswa ini, form load-nya ini, kita klik 2 kali, kita masuk. Nah, sebelum itu kita ke bagian atasnya lagi, import system. Terus sistem data.olbdb. Oke. Terus di bagian public class kita isi dengan private public, kita menggunakan public function. Private public class. Salah. Di public class ini kita akan mengisinya dengan private function, private sub mahasiswa. Private sub data mahasiswa. Nah, terus ini cukup panjang, jadi saya tidak akan menjelaskannya satu persatu. Nah, ini selesai. Terus kita masuk ke private sub data mahasiswa load. Nah, kita akan mengetikkan di sini adalah load data. Jadi akan meloading datanya. Menampilkan datanya. Terus di
Kita kembali ke bagian desain. Kita pilih button 1 yang berupa button simpan. Kita klik 2 kali, kita masuk di private sub button 1. Di sini kita akan mengetikkan if string is null or white space. Kurung text box 1 titik text plus kurung spasi enter, terus kita klik message box titik show dalam kurung tanda kutip name tidak boleh kosong. Boleh kosong. Apa sih? Peringatan. Message box button, oke. Terus message box icon warning. Kan warning. Nah, setelah itu kita enter textbox 1 titik fokus ya, seperti ini. Terus ini kita kalikan exit sub. Di bawah and if ini kita tekan lagi if string is null or white space dalam kurung jika text box 2 titik text dan sama seperti ini. Kita kopas saja ini. Ini kita ubah menjadi nama tidak boleh kosong. Diubah jadi text box 2. Di bawah and if ini lagi kita buatkan untuk if combo box. Dia tahu ya. Combo box 1 selective index Nah, setelah itu kita kopas saja lagi yang tadi. This box dia gender tidak boleh, gender harus dipilih. Sini jadi combo box. Jangan lupa exit subnya. Lalu di bawah and if ini kita enter lagi, kita akan menggunakan try catch. Kita try catch using kan
sama dengan modul 1.con. Nah, ini isi button 1. Sekarang kita kembali ke menu desain, kita bagian ubah button 2 ya. Di isi button 1 ini bisa kita salin karena ada yang mirip ya, daripada kita mengetikkan ini semuanya satu lagi. Kita copy, kita paste. Di bagian musik, diisi message box pertamanya ini kita ganti aja. Menjadi pilih data yang akan diubah. Terus yang di sini text box 1 fokusnya kita hapus saja. Karena ini adalah button ubah, berarti dia hanya mengubah saja. Kita pilih saja seperti ini perintahnya, jadi data yang akan diubah. Jadi dia tidak memerlukan ini lagi. Kita hapus saja. Terus di sini try catch-nya. Kita masukkan di bagian dim cmd as new LED command-nya itu menjadi update. Kita masukkan perintah SQL-nya.
Setelahnya kita bagian CMD check parameters and with value. Untuk bagian pertama NIM, kita cek dulu. NIM itu ada menggunakan text box 1. Terus ini kita salin aja. Coba dulu sini. Sini hanya menggunakan CMD. Kita blok ini, kita salin. Nah, seperti tiba jadi nama. Nah, bagian namanya ada di text box 2. Terus sini adalah gender. Jadi box. Coba kita lihat ya. Terus ini kita hapus. Setelah itu di bagian message box coba sini data berhasil diubah. Terus di sini juga gagal ubah data. Lalu kita kembali ke menu desain, di bagian text button 3 hapus, ubah. Nah, juga ini bisa kita kopas saja lagi, masukkan. Di message box-nya kita ubah sedikit. Kan ini button hapus ya, dihapus. Terus di try catch-nya sebelum itu kita enter lagi, kita ketik sini if message box di show Nah, di bagian try catch-nya ini kita masukkan di dalam if. Kita ubah di sini query perintah untuk SQL-nya jadi delete data mahasiswa where name sama dengan terus CMD nama dan gender kita hapus. Message box berikutnya data berhasil dihapus. Sukses. Terus yang di bawah ini gagal hapus data. Terus kita kembali lagi ke programnya.
bagian button 4 kita klik, kita isi dengan me titik close, karena hanya untuk menutupkan. Kembali lagi, kita klik ini data grid view, kita klik 2 kali juga, terus kita isi private subnya jika titik row index sama dengan lebih dari 0, maka ini dia listingan untuk data mahasiswa. Bisa kita coba. Ini sudah bisa kita coba. Kita coba dulu. Nah, kita coba input dulu ya. NIM-nya kasih 78. Terus namanya di sini ini. Oh iya, kita belum menginputkan gendernya ya. Kita buat dengan cara kita ke desain. Terus di combo box ini ada panah kecil. Kita edit items. Masukkan di sini gendernya adalah perempuan. Enter. Laki-laki. Nah, coba lagi. Ini misalnya 78, terus namanya Raini, dan gendernya kita pilih perempuan. Kita simpan, kita berhasil disimpan. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita ke bagian data nilai. Di data nilai ini kita klik from load-nya, kita klik 2 kali. Di atas public class, ini kita ketikkan dulu, import system titik data di OLEDB. Terus kita enter lagi, import system titik data SQL client. Jadi import system titik reflection. Terus lagi import system Windows Forms Visual Style element. Di public class kita isi dengan private sub lot data. Enter. Kita menggunakan try catch lagi. Kembali menggunakan using con OLEDB connection sama dengan modul tadi modul 1 titik con.
Untuk isi privat subbutton 1 yaitu simpan, kita ambil saja dari codingan listingan data mahasiswa tadi yang button 1. Kita ubah saja nanti bagian isi message box. Nah, di sini combo box 1 ya. Combo box 2 guys. Box 2 di select index. Kurangan min dikurang 1. Message Setelah selesai ini di bagian button 1, kita kembali ke menu desain, kita klik lagi button ubah. Kita bisa salin tadi dari yang bagian mahasiswa. Ubah. Terus kita tempel di sini. Biar kita ubah saja.
Ini isi button 2. Mari sekarang kita ke button 3. Hapus. Kita sama aja, kita copy saja. Nah, ini dia sudah jadi semuanya. Mari bisa kita coba. Oh ya, di bagian desain nilai di sini di mata kuliahnya kita isi untuk name-nya. Kita input saja dia dari 78, 79, 10 gitu. Terus ini mata kuliahnya kita masukkan juga. Misal sistem basis data. Visual. Nah, seperti ini. Kita coba dulu. Data mahasiswa. Coba name-nya kan sudah ada ya data tadi. Kita coba ke data nilai. Coba kita cari NIM 78. Mata kuliah pemrograman visual. Kita kasih dia nilainya 100. Misal, simpan. Data nilai dengan NIM dan mata kuliah ini sudah ada. Oh, data nilai dengan NIM. Oke, kita ubah. Coba. Ya, jadi sistem basis data. Terus ini nih. Oh, data nilai dengan NIM. Coba kasih dia 99. Seperti ini. Oke, itu cukup sekian video dari saya. Itu tadi video pemrograman saya di Visual Basic yang tersambung dengan Microsoft Access tahun 2021. Semoga video ini dapat bermanfaat dan dapat membantu kalian semua.